إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nabi dan rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki hak yang harus diberikan oleh umatnya. Di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu wajibnya bagi setiap umat, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai beliau melebihi kecintaan dia kepada yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Demikian pula ketika seseorang lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hal itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah
fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kana aba'ukum," jikalau bapak-bapak kalian, demikian pula anak-anak kalian, demikian pula saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian, keluarga-keluarga kalian, dan demikian pula harta-harta kalian yang kalian usahakan, harta yang kalian usahakan, demikian pula perdagangan, na'am, yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, demikian pula perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, na'am, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian senangi. Seluruh hal tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perkara-perkara tadi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, maka tunggulah, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di dalam ayat ini menerangkan bahwasanya seseorang hendaknya lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada seluruh apa yang dia miliki, dari keluarganya, dari harta bendanya, dari perdagangannya, dan seluruhnya dari apa yang dia miliki. Hendaknya dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya daripada yang lainnya. Demikianlah keimanan yang sempurna yang ada pada seorang mukmin ketika dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Tentunya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah dengan kecintaan yang sempurna dan terperinci, sebagaimana hal itu merupakan konsekuensi dari syahadat, persaksian seseorang bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, maka hendaknya dia mengamalkan isi dari syahadat tersebut, mengerti dan memahami makna yang terkandung dalam syahadat tersebut, dalam persaksian ketika dia mengatakan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang mukmin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sempurna, dengan makna kecintaan kepada beliau, dari konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya di antara makna itu makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara, wa alla yu'bada Allah illa bima syara'a,
Tentunya yang pertama, ketika seorang benar-benar beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang sempurna, yaitu yang pertama hendaknya dia membenarkan apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah apa yang beliau sampaikan, tidaklah apa yang beliau kabarkan, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah apa yang beliau ucapkan, tidaklah apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ucapkan dari hawa nafsunya, dari keinginannya, melainkan ucapan beliau berasal dari wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seorang mukmin hendaknya membenarkan segala apa yang telah dibawa, apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, yang sangat banyak, yang menunjukkan akan mukjizat beliau sebagai seorang rasul. Di antaranya yang telah beliau kabarkan dari tanda-tanda kiamat kecil, demikian pula tanda-tanda kiamat besar. Yang mana tanda-tanda kiamat kecil sangatlah banyak yang telah beliau sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya tentunya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Bu'ithu ana was-sa'ah kahatain." Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul, dan hari kiamat seperti dua jari ini, yaitu beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah beliau. Hal itu menunjukkan akan dekatnya kiamat. Dan tanda-tanda kiamat yang lainnya dari tanda-tanda kiamat kecil yang telah beliau sebutkan, banyaknya terjadi pembunuhan, banyaknya terjadi gempa bumi, banyaknya terjadi perzinahan, jual beli dengan riba, semaraknya musik, dan sekian banyak dari tanda-tanda kiamat kecil yang telah terjadi di zaman kita sekarang ini. Dan begitu banyaknya, dan hampir-hampir bisa dikatakan seluruh tanda-tanda kiamat kecil ada di zaman kita sekarang ini. Kalau tidak kita katakan seluruhnya, hampir seluruhnya. Demikian pula tanda-tanda kiamat besar yang akan terjadi di akhir zaman. Keluarnya Dajjal, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dan yang lainnya dari apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka seorang mukmin hendaknya membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, dari makna konsekuensi persaksian seseorang yang menunjukkan akan kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Ar-Rasul, dan janganlah kalian menghapus pahala amalan-amalan kalian. Juga dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang beliau larang kepada kalian,
maka tinggalkanlah oleh kalian. Tentunya ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berbuah kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang senantiasa mentaati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya surga, sebagaimana telah datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qila man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. Wa fi riwayah dakhala an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau masuk ke dalamnya. Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, kata Rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah wal-'iyadzu billah. Oleh karena itulah seorang mukmin hendaknya senantiasa berusaha untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Juga di antara makna syahadah Muhammadar Rasulullah yang menunjukkan akan kecintaan seorang mukmin kepada Rasulnya, yaitu dia tidak beribadah kecuali dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali telah apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Demikianlah kewajiban seorang mukmin di dalam keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang benar, maka dia akan selalu mentaati beliau dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh beliau. Demikian pula akan meninggalkan perkara-perkara baru yang tidak ada contohnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dikatakan oleh seorang imam ahli sunnah Abdullah bin Mubarak rahimahullah dalam sebuah syairnya. Beliau mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tuhu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya kecintaanmu adalah kecintaan yang benar, maka niscaya engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguhnya orang yang mencinta akan selalu taat kepada yang dicintainya. Seorang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang benar-benar jujur akan kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan mengikuti segala apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti seluruh petunjuk beliau, segala apa yang beliau ajarkan. Demikian pula dia akan berusaha menghindari apa-apa yang telah dilarang dan berusaha untuk menjauhi perkara-perkara baru di dalam Islam. Demikianlah bukti kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya semua kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang mukmin
yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya dan mencintai keduanya lebih daripada kecintaannya kepada siapapun juga, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yughsafa fin nar." Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada 3 hal yang mana apabila ketiga perkara ini ada pada seorang, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi kecintaannya daripada keduanya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dia cintai daripada keduanya. Dan yang kedua, ketika seorang mencintai saudaranya, tidaklah dia mencintai saudaranya melainkan karena Allah. Dan yang ketiga, yaitu seorang yang tidak senang kembali kepada kekufuran ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kekufuran, menyelamatkan dia dari kebinasaan, sebagaimana dia membenci jika dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Maka di dalam hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya seseorang yang mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaannya kepada siapapun, maka dia akan merasakan kelezatan iman. Dia akan merasakan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terdapat busyra, kabar gembira yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu kabar gembira bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula mencintai orang-orang saleh dari kalangan orang-orang yang senantiasa berpegang di atas petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya. Telah disebutkan dalam hadis oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat? Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepadanya, "Ma a'dadta laha?" Apa yang kau telah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka dia pun mengatakan, "Hubballahi wa rasulihi." Kecintaan kepada Allah
dan kecintaan kepada Rasulnya. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, ma'adadtu laha min kathiri sawmin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Dia mengatakan bahwasanya saya tidak memiliki persiapan untuk menghadapi hari kiamat dengan persiapan dengan banyaknya berpuasa atau memperbanyak salat atau memperbanyak sedekah. Menunjukkan orang ini sangat kurang dalam beberapa ibadah yang disebutkan. Namun dia mengatakan, walakinni uhibbullaha wa rasuluhu aw rasulahu. Akan tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah SAW mendengarkan jawaban orang tersebut, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, fa innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ketika mendengarkan hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, fama farihna ba'da al-Islam farahan ashadda min qawli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta. Kemudian beliau mengatakan, "Naam, ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar, fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi'amalihim." Perhatikanlah bagaimana jawaban Rasulullah SAW, yang mana jawaban ini memberikan dorongan semangat kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan bagi orang-orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengarkan hadis ini, Anas bin Malik mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan setelah Islam daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai pada hari kiamat nanti. Maka Anas bin Malik mengatakan, saya mencintai Allah dan Rasulnya, saya mencintai Abu Bakar wa Umar, fa arju an akuna ma'ahum, dan saya berharap bisa bersama dengan mereka, wa illam a'mal bi'amalihim, walaupun saya tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Demikianlah seorang sahabat yang mulia Anas bin Malik, yang mengetahui akan kadar dirinya, yang tidak akan bisa menandingi amalan-amalan dari sahabat-sahabat yang lainnya, dari sahabat-sahabat yang besar seperti Abu Bakar wa Umar, dan orang-orang yang telah diberikan kabar gembira untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentunya seorang mukmin hendaknya berupaya dan berusaha untuk selalu mencintai orang-orang saleh, dan lebih-lebih tentunya dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladannya, sebagai panutannya. Dan demikianlah hakikat kecintaan seorang kepada yang dicintainya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, bahwasanya seorang yang mencintai maka mesti dia akan berusaha untuk meneladani dan meniru orang yang dicintainya. Oleh karena itulah, ikhwani fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita selalu berusaha untuk meniru dan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupannya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu istiqamah di atas agamanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.